Aku berdiri mematung di ambang pintu kamar yang harum dengan aroma dupa cendana dan kelopak mawar. Di depanku, seorang wanita yang selama puluhan tahun kupanggil Tante, kini duduk menungguku sebagai seorang istri. Bu Sarah, sahabat karib ibuku yang berusia 57 tahun, malam ini resmi menjadi pendamping hidupku. Jantungku bergedup sangat kencang. Suaranya seolah memenuhi seluruh ruangan, berpacu dengan rasa gugup yang membuat jemariku dingin. Orang-orang di luar sana menghujatku, menyebutku gila karena memilih wanita yang pantas menjadi ibuku. Namun saat aku menatap matanya yang tenang dan penuh kasih, aku tahu hanya aku yang memahami kebenaran di balik keputusan ini. Malam pertama kami dimulai dengan getaran hebat di dadaku. Sebuah pertemuan jiwa yang suci di mana segala keraguan dunia akhirnya bungkam saat kami memutuskan untuk menyatu dalam ikatan yang paling dalam. Namaku Bayu, dan hidupku berubah total saat aku memutuskan untuk meminang Bu Sarah. Semua orang di kampung, bahkan teman-teman kantorku, menganggap aku telah kehilangan akal sehat. Mereka berbisik-bisik di belakangku, menuduhku hanya mengincar harta peninggalan almarhum suaminya, atau lebih buruk lagi, menganggapku terkena guna-guna. Namun, mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka tidak tahu betapa sepinya rumah besar itu sejak sahabat ibuku itu hidup sendirian, dan mereka tidak tahu bagaimana kelembutan hatinya telah menyelamatkan jiwaku dari keterpurukan saat aku kehilangan arah dalam hidup. Semua berawal dari kunjungan rutin ibuku ke rumah Bu Sarah. Karena ibuku sudah semakin sepuh, akulah yang sering mengantarkannya. Dari sekadar sopir, aku mulai terlibat dalam percakapan-percakapan sore di beranda rumahnya yang asri. Bu Sarah adalah wanita yang sangat berkelas, cerdas, dan memiliki kedamaian yang tidak pernah kutemukan pada wanita manapun yang pernah kukencani sebelumnya. Dia tidak menuntut perhatian seperti gadis-gadis seusiaku. Sebaliknya, dia memberikan ketenangan. Saat aku gagal dalam ujian kenaikan pangkat, dialah yang mendengarkan keluh kesahku tanpa menghakimi. Saat aku sakit, dialah yang mengirimkan bubur dan doa-doa tulus. Lambat laun, rasa kagum itu berubah menjadi ketergantungan emosional yang sehat, dan akhirnya, tumbuh menjadi cinta yang dewasa. Pernikahan kami berlangsung sederhana, meski penuh dengan tatapan sinis dari para undangan yang hadir karena rasa penasaran. Namun, saat ijab kabul diucapkan, aku merasa beban berat di pundakku terangkat. Aku tidak peduli dengan angka 57 atau fakta bahwa aku baru menginjak usia 32 tahun. Bagiku, cinta bukan tentang mencari seseorang untuk menua bersama, tapi menemukan seseorang yang membuat hidupmu terasa berarti setiap harinya. Dan Bu Sarah adalah makna dari keberadaanku. Malam itu, setelah keriuhan pesta kecil di rumah kami mereda, aku melangkah masuk ke dalam kamar utama. Suasana begitu hening. Cahaya lampu tidur yang kuning keemasan memberikan kesan romantis sekaligus menegangkan. Bu Sarah, yang kini menjadi istriku, sedang duduk di depan meja rias, perlahan melepas perhiasan yang ia kenakan. Meskipun usianya sudah tidak muda lagi, aura keanggunannya justru semakin terpancar dalam kesederhanaan. Aku mendekat, merasa kakiku sedikit gemetar. Ini adalah malam pertama kami, sebuah babak baru yang sebelumnya hanya berani kubayangkan dalam mimpi-mimpi yang paling rahasia. Dada ini berdebar-debar hebat saat aku berdiri tepat di belakangnya. Melalui cermin, mata kami bertemu. Ada ketulusan, rasa takut, sekaligus harapan yang terpancar dari sana. Aku meletakkan tanganku di bahunya, merasakan kain sutra bajunya yang lembut. Jantungku serasa ingin melompat keluar ketika ia membalikkan badan dan menatapku dengan senyum yang begitu menenangkan. "Bayu, apa kamu tidak menyesal?" bisiknya lirih. Aku menggeleng pasti, lalu berlutut di hadapannya, menggenggam tangannya yang mulai menunjukkan tanda-tanda usia namun tetap terasa begitu hangat dan lembut di kulitku. Rasa gugup itu memuncak saat kami mulai beranjak ke peraduan. Sebagai pria yang lebih muda,
Aku merasa memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga kenyamanannya. Kami melakukannya dengan sangat sopan, perlahan, dan penuh dengan rasa hormat. Setiap sentuhan adalah bahasa kasih yang tidak membutuhkan kata-kata. Malam itu, di bawah rembulan muda yang mengintip dari balik tirai jendela, kami menyempurnakan pernikahan kami dengan penuh kelembutan. Tidak ada nafsu yang meledak-ledak tanpa arah. Yang ada hanyalah penyatuan dua raga yang didasari oleh janji untuk saling melindungi. Perasaan gugup itu perlahan mencair, berganti dengan kehangatan yang merasuk hingga ke tulang, membuatku menyadari bahwa aku telah melakukan hal yang paling benar dalam hidupku. Kebenaran yang tidak diketahui orang-orang adalah bahwa Busara sebenarnya telah lama menderita dalam kesendirian, namun tetap tegak berdiri demi menjaga harga diri mendiang suaminya. Dia bukan hanya janda kaya, dia adalah pejuang yang mengelola yayasan yatim piatu secara diam-diam. Dan alasan aku menikahinya bukan karena hartanya, sebab aku sendiri telah menandatangani perjanjian pranikah bahwa aku tidak akan mengambil 1 sen pun dari asetnya, melainkan karena aku ingin menjadi pundak tempatnya bersandar. Saat orang-orang akhirnya tahu bahwa aku bekerja 2 kali lebih keras untuk menghidupi kami berdua tanpa menyentuh uang yayasannya, mereka mulai terdiam. Setiap pagi, aku bangun dan melihatnya sedang menyiapkan sarapan dengan penuh kasih. Ada kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan uang saat melihat senyumnya kembali hadir. Kami sering menghabiskan waktu dengan merawat tanaman di taman belakang, atau membaca buku bersama. Meskipun kami sering mendapat tatapan aneh saat berjalan di pasar swalayan, aku justru semakin erat menggandeng tangannya. Aku ingin dunia tahu bahwa kecantikan seorang wanita tidak memudar seiring bertambahnya usia, melainkan bertransformasi menjadi kebijaksanaan yang menawan. Keputusan kami untuk menikah memang membuat banyak orang iri, terutama mereka yang hidupnya penuh dengan kepalsuan. Mereka iri melihat bagaimana seorang pria muda bisa begitu setia dan memuja wanita yang jauh lebih tua. Mereka iri melihat ketenangan di wajah istriku yang seolah tidak terpengaruh oleh kerutan di kulitnya. Sebenarnya, rahasia kebahagiaan kami sangat sederhana. Kami tidak hidup untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Kami hidup untuk satu sama lain. Banyak teman-temanku yang akhirnya datang kepadaku, mengakui bahwa mereka pun mendambakan kedamaian seperti yang kupunya. Mereka mulai menyadari bahwa menikahi seseorang yang seusia tidak menjamin kebahagiaan jika tidak ada kematangan emosional. Di sisi lain, menikahi Busarah memberiku perspektif baru tentang hidup. Dia mengajariku cara bersyukur, cara menghadapi masalah dengan kepala dingin, dan cara mencintai tanpa syarat. Malam-malam yang kami lalui kini tidak lagi diisi dengan rasa gugup seperti malam pertama, melainkan dengan diskusi mendalam dan pelukan hangat yang menguatkan jiwa. Seiring berjalannya waktu, cibiran itu berubah menjadi kekaguman. Ibuku sendiri merasa sangat bahagia melihat sahabatnya kini memiliki seseorang yang menjaganya. "Bayu, kamu telah memberikan masa tua yang indah untuknya," kata ibuku suatu hari. Kalimat itu lebih dari cukup bagiku. Aku tidak butuh pengakuan dari dunia selama aku bisa melihat istriku tidur dengan nyenyak tanpa rasa kesepian lagi. Perbedaan usia kami memang 25 tahun, tapi di hadapan Tuhan dan di dalam hati kami adalah 2 jiwa yang setara. Kini, jika ada yang bertanya mengapa aku memilihnya, aku hanya akan tersenyum. Aku tidak perlu menjelaskan kebenarannya pada setiap orang, karena kebahagiaan tidak butuh pembelaan. Kebahagiaan kami adalah jawaban mutlak atas semua keraguan. Kami membuktikan bahwa cinta sejati adalah tentang menemukan tempat di mana jiwamu merasa pulang. Dan bagiku, rumah itu adalah di dalam dekapan Busarah, wanita yang usianya mungkin sudah senja, namun cintanya selalu fajar bagiku. Kisah kami adalah pengingat bahwa takdir seringkali bekerja dengan cara yang misterius. Kadang, kebahagiaan terbesar justru ada pada hal-hal yang paling ditentang oleh dunia. Jangan pernah takut untuk mengikuti kata hatimu, meski seluruh orang menyebutmu gila. Sebab pada akhirnya,
Yang menjalani hidup adalah kamu, bukan mereka. Dan dalam pernikahan kami, aku menemukan bahwa usia hanyalah sebuah angka. Namun cinta adalah sebuah keabadian yang akan terus kami rawat hingga akhir hayat nanti.